Kami dari kelas A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Nasya Istifara, Dimces 10230339 sebagai perawat senior. Saya Amelda Priscilla Putri dengan NIM C10230338 sebagai kepala ruang. Saya Fitri Wulan Ramadhani dengan NIM C10230336 sebagai perawat junior. Kami dari kelas B. Perkenalkan, saya Anja Duriyatin dengan NIM C102309. Saya sebagai narator. Saya Fani Yuli NIM C102309 sebagai perawat senior. Kami dari kelas C. Sebelumnya perkenalkan, Saya Zainul Kamal Ramadan dengan NIM C102312 sebagai perawat senior. perkenalkan saya Nabila Rizkyra Bumilnya, NIM C10233133 sebagai perawat senior. Saya Alfi Fauzia, NIM C10231153 sebagai perawat junior. Saya nama saya Nafis, NIM C102352 kebetulan sebagai perawat junior. Kami akan menyajikan roleplay tentang strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan kompromi dalam konteks penentuan jadwal kerja di ruang keperawatan. Di lingkungan kerja, terutama keperawatan, konflik sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam hal ini, konflik muncul akibat adanya perbedaan jadwal kerja dengan kepentingan pribadi. Salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi hal ini adalah kompromi, di mana kedua belah pihak saling memberikan kelonggaran agar tercapai solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Tujuannya untuk menjaga kualitas pelayanan pasien agar tetap optimal. Fani sedang menempelkan jadwal jaga baru. Gina, Nadila, Alfi Fauzia, dan Anjar terlihat mengelilingi papan pengumuman. Ini jadwal baru ya Mbak, boleh dilihat dulu. Jadwalnya berdasarkan ya, dan setiap perawat harus mendapatkan sekitar itu dalam seminggu. Itu pun kalau yang seminggu juga sama. Kali ngomong itu terlalu banyak. Malam hari itu waktu saya dengan keluarga, saya minta dikurangi jadi 2 kali. Saya rasa 4 kali itu standar ya. Kita juga harus profesional dan semua harus berkorban. Kita jangan terlalu egois Gina. Itu waktu itu merasa berat, membuat saya lemas dan ngedrop. Iya, 4 kali memang merasa berat. Saya setuju juga anjuran Kak Fani, tapi jadwal malam 4 kali itu terasa berat dan menguras energi. Suasana menjadi tegang. Amelda, kepala ruang, masuk. Ada apa ini? Kenapa suasana begitu udah gak enak? Tolong jelaskan. Terjadi konflik Bu, perawat senior keberatan mengenai jadwal malam. Amelda lalu ikut duduk bersama Fani, Gina, Zainul, Alfi Fauzia, Raihan, Nadila, Wulan secara melingkar. Yang lain duduk aja semua. Baik, saya dengar kamu begini. Karena jadwal jaga malam yang diangkat terlalu banyak oleh sebagian pihak. Fani, apa alasanmu harus 4 kali harus jaga malam untuk semua? Ibu, di sini saya itu ingin meratakan beban kerja antara senior dan junior. Karena saya itu junior keadilan. Menurut saya, perawat junior itu selalu tertekan dan menurut saya itu 4 kali itu angkatnya untuk keadilan. Ya, jika teman-teman merasa jaga malam tadi terlalu banyak dan jaga malam 2 kali merasa kurang adil, mungkin usulan dari saya kita nanti ubah jadi ditetapkan 3 kali. Itulah termasuk titik temu permasalahan tim kita. Iya, 3 kali lebih baik sih. 3 kali jaga malam terdengar lebih masuk akal bagi perawat junior. Kami siap berkorban asal tidak mengganggu performa kerja. Usulan bagus Edo, tujuan kita kompromi. Keadilan tim
harus seimbang dengan kebutuhan pribadi. Fani, bagaimana pandanganmu tentang 3 kali jaga malam untuk semua? Sudah 3 kali saya terima dan saya akan kerja jadwalnya dan saya juga akan mengambil yang hari. 3 kali masih berat, Bu, tapi saya terima. Syaratnya jatah hari libur setelah jaga malam harus penuh, tidak boleh diganggu. Saya juga setuju 3 kali. Saya juga bersedia apabila ada perawat yang ingin bertukar jadwal, saya akan menggantinya. Saya dukung skema jaga malam kali ini dengan jaminan libur. Ini termasuk solusi yang menjaga profesionalisme tim kita. 3 kali jaga dan 1 kali promo, saya sangat setuju. Baik, saya akan memastikan semua poin kesepakatan kompromi dicatat dan disosialisasikan ya. Beberapa minggu kemudian, suasana di ruang perawat terlihat lebih santai. Gina dan Fani sedang berbincang ringan. Setelah kesepakatan kompromi diberlakukan, suasana kerja jadi lebih baik. Ini itu yang mendengar sebelumnya ya. Ini tidak rasakan selama. Terima kasih Fani, jadwal 3 kali ini jauh lebih ringan. Libur penuh setelahnya sangat membantu. Sama-sama Gina, saya belajar bahwa laki-laki itu bukan hanya sama rata tapi hanya sama rasa. Dengan kompromi ini, kami lebih fresh dan fokus kerja. Konflik terselesaikan dengan sangat baik. Bagus dalam kompromi, kita semua memberi dan menerima ini. Tanda tim yang matang. Yang terpenting kompromi membuat kita akan kompak, tetap kompak dan energi tim kita tidak habis untuk berdebat. Betul Pak, saya juga setuju. Yang paling penting pendapat kita didengar dan semua tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, setuju hasilnya aktif. Baik, penyelesaian konflik ini memperkuat kerjasama tim keperawatan kita ya. Dari kisah singkat ini, kita melihat bahwa konflik dapat diselesaikan dengan strategi kompromi. Melalui mediasi yang bijaksana dan komunikasi yang terbuka, tim keperawatan berhasil mengubah konflik menjadi penguatan kerjasama. Kompromi memungkinkan tim untuk menjaga keharmonisan dan yang terpenting memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.